Interaksi di tempat kerja untuk performa institusi dan performa individu. Menjadi keniscayaan hidup manusia untuk eksis sebagai individu dan sukses sebagai bagian dari komunitas dalam institusi yang menaungi kita bekerja. Atau kewajiban kita terhadap progres performance dalam interaksi kita di dalam institusi. Dua visi tersebut tidak harus saling berseberangan, tapi harus saling menguatkan. Hal tersebut perlu diangkat karena kalau kepentingan individu terlalu dikalahkan, kita akan stres. Tetapi kalau kepentingan institusi kita kalahkan, kita bukanlah karyawan yang baik. Individu dan kelompok selalu berinteraksi. Ini sepertinya mudah. Tetapi setelah berjalan bertahun-tahun, bukanlah masalah ringan. Miskomunikasi dan bahkan konflik sering terjadi. Untuk kalimat terakhir, karyawan yang jarang mutasi tentu sangat diuntungkan sebab orang-orang yang di kiri kanan, muka belakang adalah orang-orang yang sudah ketahuan sepak terjangnya. Ibarat lawan tinju, kita sudah tahu persis kehebatan pukulan-pukulannya yang kiri atau yang kanan. Tentu saja cepat atau lambat arahkan mereka bukan pada lawan tanding lagi, tapi sama-sama membangun institusi. Karena visi institusi juga visi kita sebagai individu. Tetapi kesamaan visi institusi dan visi individu tidak terjadi pada banyak orang seperti kita. Itulah kadang-kadang jadi kompetitor kita atau bisa jadi menjadi haters bagi kita. Sebagai orang yang beragama, permasalahan-permasalahan itu harus kita hadapi dengan lapang dada. Bukankah tokoh panutan kita Nabi Muhammad SAW menghadapi rintangan yang sangat berat? Itulah motivasi atau amunisi yang kita miliki. Adanya keyakinan bahwa kehidupan akhirat jauh lebih panjang daripada kehidupan dunia ini. Tetaplah kita jadi orang baik dan fokus kepada visi misi hidup kita. Fokus pada ibadah kita dalam arti luas yang berujung pada pekerjaan kita. Bukankah bekerja dengan baik juga sebagai sangu menuju akhirat? Dari uraian tadi secara sederhana ada dua kelompok dalam interaksi kita di institusi, yaitu yang mendukung dan yang tidak mendukung kepada kita. Untuk yang mendukung tidak ada masalah. Tetapi yang tidak mendukung perlu perhatian, sikap dan tindakan tersendiri. Kepada yang tidak mendukung atau haters, hubungan kita tetap diusahakan berjalan baik. Walaupun sedikit membuat jarak. Ekspresi wajah kita tetap cool kalau bisa kita dapatkan informasi mengapa ia tidak mendukung kita. Jika menurut informasi kesalahan memang ada pada kita, jangan segan-segan minta maaf. Lalu kita move on agar permasalahannya tidak terulang. Tetapi bila ternyata kita tidak salah, bisa kita tunjukkan bahwa kita benar. Baik secara implisit atau eksplisit. Kalau pada sampai tingkat dibully, kita bisa membela diri dengan cara baik-baik tentunya. Dengan cara baik-baik bukan berarti berusaha menyenangkannya. Karena itu terlalu menguras energi. Tetaplah menjadi orang baik saja. Orang baik yang terefleksi secara utuh memancar dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti kesopanan, kejujuran, suka menolong, sabar, terbuka pada perubahan dan yang lainnya. Itu tidak hanya di tempat kerja, tetapi menyeluruh dan dari waktu ke waktu. Dan seperti ungkapan tidak ada kata tua untuk belajar, kita terus mengedukasi diri sendiri sambil kita terus mensyukuri apa yang kita miliki saat ini dan yang paling utama kegiatan ibadah kita jangan kendor. Insya Allah bila semua interaksi itu kita lakukan, kebutuhan individu dan kebutuhan institusi bersinergi. Sehingga kita selaku individu bahagia dunia dan akhirat atau mendapatkan performa tinggi dan institusi kita maju juga mendapatkan performa tinggi. Bahkan walaupun kita tinggalkan. Amin.